Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Titus Ardianus. Saya mahasiswa Universitas Empu Tantular di Kedoya. Nah, pada saat ini saya akan mempresentasikan adat istiadat kebudayaan dari asal saya, yaitu dari Solo. Jadi, untuk memperkenalkan bagaimana adat istiadat yang masih ada pada saat ini di kota tersebut. Nah, untuk mempersingkat waktu, bahwa adat istiadat yang masih sekarang ada itu adalah disebut sekaten. Jadi sekaten merupakan salah satu adat ritual Solo yang dilakukan oleh masyarakat di situ pada saat menjelang peringatan kelahiran Nabi Muhammad gitu. Jadi acara sekaten itu dimulai sekitar tanggal tanggal 5 sampai 12 Maulud. Nah, menurut penanggalan Jawa ini terdiri atas permainan gamelan. Jadi di sana pada main gamelan, terus pusaka yang dilakukan di halaman masjid-masjid agung tuh keraton dicuci gitu kan. Nah, terus ada pembacaan kisah Nabi Muhammad gitu. Terus diiringi juga ada pengajian. Kemudian ini ada puncaknya juga. Puncaknya itu pada saat ada namanya grebek Maulud gitu. Pada puncak acara ini, terus istana-istana yang dari mana tuh pegunungan buat makanan gitu kan, buat makanan terus dibagikan kepada masyarakat yang ada di sekitar situ. Nah, seringkali ini masyarakat berebut mengambil makanan itu karena dipercayai bahwa setiap makanan yang diberikan itu dapat memberikan berkah gitu. Jadi selain momen ini berbagi berkah, acara ini juga merupakan simbol dari rasa syukur dari keraton yang dirayakan dengan makan bersama masyarakat. Nah, seperti itu. Itu acara sekaten. Nah, kemudian ada acara lagi namanya adat istiadat namanya Grebek Sudiro. Nah, seperti itu. Berbeda dengan Grebek Maulud kalau ini mah. Jadi kalau Grebek Sudiro ini merupakan rangkaian perayaan dari kelahiran Nabi Muhammad, seperti itu. Nah, Grebek Sudiro ini merupakan bagian dari ibaratnya kayak perayaan Imleknya lah, Imlek tahun baru orang Cina kayak gitu. Nah, ini juga diadakan seminggu menjelang Imlek gitu. Jadi acara ini dapat melihat perpaduan antara orang budaya Jawa dan budaya Tionghoa ada di situ. Ya, seperti itu. Nah, di situ nanti ada arak-arakan ya dari pegunungan gitu kan. Terus di sana juga ada kue keranjang gitu loh. Terus berbagai pertunjukan khas Tionghoa juga ada tuh di acara Grebek Sudiro itu. Terus juga kadang-kadang ada barongsai, ada reok Ponorogonya juga gitu kan. Nah, arak-arakan ini pada saat acara Grebek Sudiro ini dimulai dari kawasan Jalan Sudiro Prajan gitu. Makanya Grebek Sudiro, ya Sudiro Prajan sampai kelenteng Tien Koksi. Nah, di situ ada namanya kelenteng Tien Koksi yang terletak di antara Pasar Gede. Nah, tradisi yang telah diadakan sejak tahun 2007 ini diakhiri dengan dinyalakan lampion gitu. Jadi ada kayak teko gitu, lampion, terus diletakkan di gerbang Pasar Gede. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu acara Grebek Sudiro. Kemudian adat istiadat yang masih ada di Solo itu adalah kirap satu suro. Nah, seperti itu. Jadi kirap satu suro merupakan tradisi masyarakat Solo untuk menyambut tahun baru Islam yang jatuh pada 1 Muharram. Jadi dirayakan oleh masyarakat Jawa, biasanya disebut bulan Suro gitu, apa satu Suro. Jadi acara yang diadakan oleh Keraton Surakarta gitu ya, dan Mangkunegaraan ini dilakukan dengan berkeliling kota. Jadi keliling kota sejauh 3 km pada malam satu Suro itu. Nah, hal yang menarik dari perayaan ini adalah barisan kebo bule gitu. Namanya kebo bule yang dipercaya sebagai keturunan Kiai Slamet sebagai pembuka kirah, atau dalam bahasa Jawa disebut cucuk lampah. Nah, kayak gitu. Nah, barisan ini diikuti oleh para petugas keraton,
Terus abdi dalam di situ berbusana pada adat Jawa lengkap ya seragamnya. Nah, dia membawa pusaka-pusaka keraton seperti itu. Nah, pusaka itu dipercaya memiliki nyawa gitu atau kekuatan magis. Maka masyarakat di kota Solo itu berkerumun di pinggir jalan menantikan momen tersebut gitu. Yang untuk bisa menyentuh kebo bule itu dipercayakan bisa memberikan berkah. Nah, jika menyaksikan langsung pada rangkaian ritual itu, maka banyak wisatawan yang mengunjungi kota Solo untuk melihat kebudayaan-kebudayaan yang masih ada di kota tersebut, seperti itu. Ya, jadi masih adalah kebudayaan-kebudayaan tersebut gitu ya. Nah, terus ada adat istiadat lagi, yaitu namanya sadranan. Jadi merupakan suatu buah ritual untuk mengirimkan doa-doa kepada para arwah leluhur dan ahli waris yang sudah meninggal dunia. Nah, seperti itu. Jadi diadakan setiap bulan Ruwah atau setiap menjelang bulan puasa. Itu bulan puasa Ramadan. Nah, semua masyarakat tuh datang rame-rame gitu, berbondong-bondong ikuti upacara itu. Jadi adalah silaturahmi, persaudaraan yang saling mengunjungi rumah per rumah seperti itu. Nah, itu namanya acara sadranan gitu ya. Jadi kuatnya nilai-nilai tradisi pada masyarakat yang masih dijalani ini didasari oleh keyakinan bahwa setiap upacara tradisional serat dan dilaksanakan adalah mereka bekerja untuk mencari nafkah. Nah, upacara ini untuk supaya diberikan kelancaran, kemudahan, berkah gitu bagi yang mencari nafkah tersebut. Nah, itu acara sadranan. Nah, kemudian ini juga ada adat istiadat juga namanya tari di Solo ini, tari Bedaya Ketawang. Nah, seperti itu. Jadi sebuah tari yang disakralkan hanya digelar setahun sekali. Jadi konon itu dalamnya ada kayak Ratu Kidul gitu. Ratu Kidul menari sebagai tanda penghormatan kepada raja-raja penerus dinasti. Nah, seperti itu. Nah, asal muasal ini budaya Ketawang hanya diperagakan oleh 7 wanita saja. Nah, dalam perkembangan selanjutnya udah bisa lebih lah gitu kan. Nah, tari ini dianggap tarian khusus, dipercaya sebagai tari yang amat sakral. Nah, kemudian sampai saat ini juga masih ada itu. Nah, kemudian juga ada namanya ritual Kalahayu. Jadi di sana ada ritual Kalahayu, misalnya kalau pernah dengar menyaksikan gerhana matahari gitu ya. Nah, fenomena ini terjadi di masyarakat Solo ini melakukan ritual Kalahayu gitu. Jadi profesi ini diawali dengan mengarak sesajian gitu ya. Sesajian berbentuk gunung. Jadi isinya hasil bumi pokoknya, tapi berbentuk kayak gunung gitu. Seperti buah-buahan, kacang-kacangan, kemudian padi, rempah-rempah seperti itu. Nah, sesajian tersebut dibawa oleh orang yang berpakaian putih, selendang di pundaknya. Nah, terus pokoknya mirip empu-empu zaman dulu lah gitu ya. Nah, mereka membawa sesajian ke halaman namanya Balai Sujatmoko gitu loh, Sujatmoko. Nah, setelah tiba di sana ritual, habis itu mengadakan ritualnya memakai kukusan gitu ya, dikukus gitu ya. Nah, selesai usai itu baru sesajen itu dibagi kepada masyarakat yang hadir. Nah, seperti itu ritual Kalahayu. Nah, terus kemudian apa lagi ya? Ya, sementara yang cukup, mungkin ada lagi yang itu nanti seperti apa ya, upacara adat kayak Maya Salawung, kayak Gerbek Maulud tadi kan sudah disampaikan seperti itu. Iya. Jadi cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.